Alhamdulillah. Jadi ini tadi juga mungkin perlu disampaikan ya, bahwa Iya. yang difabel nggak hanya mahasiswa dan mahasiswi ya, Iya, tapi juga betul. dosen ya. Ada Mhm. Bu Meta, Pak Pak Harto Harto, sama Pak Soleh. Pak Soleh. Itu di Iya. mana Bu Astri? Tarbiyah. Oh di Pak Tarbiyah. Soleh itu di Febel Netra, Pak Mas Mhm. Harto Low Vision, Mhm. kemudian Mbak Meta Daksa, pengguna kursi Oh roda. iya Iya. tuh. Oke, kita ke bagian ketiga. 2M meneliti dan mengabdi masih bersama Bu Astri Hanjarwati yang cetar dengan vibrasi positif yang membuat kita semua bersemangat setiap hari. Beneran loh guys. Tahu nggak Bu Astri itu kalau dari kejauhan 3 kilometer aja, saya tuh sudah merasa bahagia dengan segala macam keceriaan yang dia bawa ya. Itu makanya kenapa para relawan, kenapa para difabel betah gitu loh di PLD ya. PLD ya. Karena ada Bu Astri yang selalu menghangatkan dan menceriakan. Iya, bisa kira. Bu Astri, Iya. yuk kita mungkin sekarang melihat ke masa depan ya. Iya. Kan sekarang ini kerjasamanya sudah banyak. Banyak Yang banget. paling anget sedang dicecap, sedang digarap. Ini Iya. kerjasama sama siapa aja Bu Astri? Wah, alhamdulillah Bu Sekre di kepemimpinannya Pak Murisun, Bu Sekre dan kita ini kerjasama baik nasional, internasional itu semakin banyak ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah ini yang paling sedang kita garap sekarang ini adalah kerjasama dengan UNESCO. UNESCO. Ya, MOS UNESCO dan BRIN. Oke. Nah, ini memang kita di November ini kan kita akan menyelenggarakan pelatihan Bu Sekre, pelatihan bagi penyandang disabilitas mengenai penelitian. Nah, dan ini kita tidak di Jogja Bu Sekre, tetapi kita berikan untuk teman-teman penyandang disabilitas di kabupaten yang belum mempunyai perda disabilitas. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Selain itu, selain UNESCO dan juga tadi apa MOS UNESCO dan BRIN, ada lagi kan kerjasamanya banyak. Banyak banget Bu Sekre, ada Bapeda, Astra KPU. jangan dilupakan. Oh iya, Astra. Astra itu Jawa kan, iya, ngasih beasiswa dari itu luar biasa. difabel, ngasih fasilitas, Betul. kerelawan juga ngasih beasiswa ya. Malah saya lupa nyebutin ya ini mau urutan Bu Sekre. Jadi Astra ini luar biasa Bu Sekre, sejak tahun 2013 itu memberikan beasiswa udah ke 10 tahun difabel. ya. Iya, dan alhamdulillah Bu Sekre kan tadinya cuma 15 ke mahasiswa difabel dan relawan. Sekarang ditambah jadi 25. Tapi MOU-nya kemarin sudah ditandatangani Pak Morrison ya dengan Direktur Ada lagi yang belum disebut Bu Astri. Apa lagi? Erasmus. Oh iya. Apakah ini penting ya? Erasmus ini penting banget ya. Nah ini kemarin Bu Rofa ini yang mendapatkan proyek ini ya Bu Sekre ya, dan mengajak 5 kampus yang lain loh Bu Sekre. UI aja di dalam kepemimpinannya Bu Rektor ini, Bu Rofa ini. Jadi memang ada UI, Unlam, kemudian UIN Surakarta, kemudian keliling Jakarta. ya. Kita UIN Sunan Kalijaga ini teman-teman sekalian keliling ke perguruan-perguruan tinggi memang untuk menghembuskan biar di mana-mana itu punya PLD kayak kita. Seru loh teman-teman bagaimana kita bisa berbuat untuk orang banyak ya. Betul Bu Astri. Ini tadi kan nyebut pimpinan-pimpinan yang sekarang ya. Gimana sih kebijakan-kebijakan dari pimpinan yang sekarang? Pasti support abis kan ke PLD. Sangat support mulai dari rektor, WR1, WR2, WR3, ketua LPPM tentunya, sekretaris yang cantik. Dan ini juga dari ketua penelitian Pak Zainal, Pak Jo ini juga memberikan support loh Bu Sekre. Jadi sejak kepemimpinan LPPM ini juga bagaimana relawan itu diberikan fasilitas untuk bisa melakukan KKN konversi dengan bekal menjadi relawan selama 4 semester. Kita kan juga punya program desa inklusi ya. Betul, luar biasa tuh. Pokoknya di KKN juga terintegrasi kan untuk program-program desa inklusi. Keren banget. Enggak, ini semua
biar kita ada gambaran nih yang Iya. belum punya PLD segeralah punya PLD, tapi memang ya itu tadi harus membangun sistem ya Memang tidak dari mudah ya. pimpinan-pimpinan dan Betul, sebagainya. betul. Bu Astri, untuk ke depan rencananya gimana nih Bu Astri dalam mengembangkan PLD dengan teman-teman tim ahli tadi Oh pastinya iya ya. ya? Kalau dengan kita tim BPM kan nanti insya Allah selesai 1 tahun lagi ya Bu Sekre ya. Tapi ini kita maksimalkan supaya nanti setelah kepemimpinan ini apa ya, kayak SOP yang dibuat Pak Arief Maftuhin kemudian bisa diteruskan di selanjutnya. Nah, saya pengen nanti juga budaya-budaya yang kita kembangkan di kepemimpinan kita ini ya Bu Sekre itu bisa dilanjutkan lagi di kepemimpinan berikutnya. Tidak ada yang berkurang, tetapi kalau bisa semakin bertambah. Cuman memang kita ada beberapa yang perlu kita evaluasi terkait dengan implementasi bagi layanan difabel Bu Oh Sekret. iya. Ya terutama yang difabel intelektual ini mungkin dari asesmennya itu yang mungkin nanti kita perlu perbarui di 2024 ini supaya nanti juga asesmennya lebih detail dan juga mana sih yang harus diterima mana yang tidak gitu. Kalau ngomongin evaluasi, mungkin fasilitas juga menjadi bagian yang perlu kita evaluasi Iya, ya. benar Karena sekali. teman-teman yang belum punya pusat layanan difabel juga harus memikirkan persoalan fasilitas ya. Iya, benar. Gimana biar aksesibel buat mereka. Bu Astri mungkin sedikit cerita biar kampus lain pada kepengen ini. Iya. Apa sih bagusnya di UIN Sunan Kalijaga itu yang membuat nyaman dari sisi fasilitas teman-teman difabel, bukan hanya layanannya ya tapi Iya. fasilitasnya. Iya, sebenarnya kalau fasilitas, alhamdulillah ya Bu, saya kira fasilitas itu kan tidak hanya fisik ya, tetapi budaya akademiknya juga ya yang kemudian mendukung, budaya dari teman-temannya secara apa ya, secara interaksi juga mendukung gitu ya, Iya. tidak ada pembulian dan juga tidak ada diskriminasi, itu yang penting karena kalau di UIN sendiri ini kan alhamdulillah Bu, saya kira, nah ini yang belum saya sebutkan tadi sejak Apa? kepemimpinan kita ini kita sudah bisa memberikan aksesibilitas bagi difabel netra yaitu adanya guiding block. Ada guiding block. Ya meskipun ada beberapa Sebelumnya akses masuk ke semua gedung kan juga sudah bagus ya di Iya. UIN Sunan Kalijaga ya. tapi guiding block belum ada. Guiding block belum Iya. ada. Belum ada pun dulu kita pernah ini ya dapat Inclusive penghargaan sebagai kampus di Inclusive Award ya. Iya. Dan beberapa kali pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan event Betul. difabilitas di persoalan difabilitas di UIN Sunan Kalijaga. Kayak Iya. kemarin tuh apa Bu Astri yang HDI diselenggarakan bersama Bu Menteri Agama tuh iya. Hari Difabel Internasional diselenggarakan di UIN Sunan Iya, Kalijaga. di UIN Sunan Kalijaga ada Bu Menteri ya karena anugerah Bunda Inklusi gitu Iya. ya. Kita pokoknya terkenal lah teman-teman sekalian kalau persoalan inklusi Iya. dengan pelayanan difabel di kampus mana itu UIN Sunan Kalijaga. Keren banget ya. Iya. Dan Jadi semoga memang ngomongin semakin bagus fasilitas semakin bagus ya Bu Iya, Astri ya. alhamdulillah, Bu Sekre. Mungkin alat-alat juga sudah mulai lebih lengkap kan Bu Astri? Iya, alat-alat mulai lengkap. Kemudian juga gedung-gedung Bu saya kira gedung kuliah terpadu juga udah ada liftnya. Dan dosen kita Mbak Meta itu yang pengguna kursi roda. Iya. Sekarang alhamdulillah ngajarnya selalu di GKT, jangan Dan di ada liftnya. GKT. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini tadi juga mungkin perlu disampaikan ya bahwa yang difabel nggak hanya mahasiswa dan mahasiswi ya, Iya, tapi juga betul. dosen ya. Ada Bu Meta, Pak Pak Harto, sama Pak Soleh. Pak Soleh. Itu di Iya. mana Bu Astri? Tarbiyah. Oh di Tarbiyah. Pak Soleh itu difabel netra, Pak Mas Harto Low Vision, kemudian Mbak Meta Daksa pengguna kursi roda. Oh iya tuh teman-teman sekalian. Jadi UIN Sunan Kalijaga tuh kampus inklusinya nggak cuma memberikan layanan sama mahasiswa dan mahasiswi, tapi Iya. juga akses juga untuk dosen-dosen kita ya. Betul, Bu Sekre. Ini alumni UIN Sunan Kalijaga yang difabel juga diterima kerja di tempat yang bagus-bagus ya Bu Astri? Iya sama Bu saya kira dengan yang non disabilitas juga ya, yang ada yang di PNS, ada Jadi yang dosen. guru. Iya betul jadi dosen. Mas Fikri itu dosen di UPN Surabaya. Itu total blend gitu ya. Kemudian juga ada yang di apa namanya LSM, Mbak Enci kemarin yang sempat bantuin kita di PLD Bu Sekre, ini juga di Sigap. Iya. Kemudian teman-teman alumni JBI juga sudah melalang buana di mana-mana Keren, gitu. keren. Semuanya terlacak ya Bu Astri Iya, mendapatkan alhamdulillah. pekerjaan yang juga cukup Iya. strategis. Iya. Closing statement nih terakhir Bu Oke. Astri. Kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Silakan. Oke, terima kasih Bu Sekre. Saya di sini akan mengajak gitu ya kampus-kampus maupun teman-teman masyarakat semuanya mari kita wujudkan masyarakat yang inklusif. Jangan takut kalau kita hanya punya sedikit fasilitas ataupun sedikit modal untuk mewujudkan kampus inklusif. Dengan kita menjadikan kampus kita itu inklusif, maka kita akan belajar banyak bagaimana memenuhi aksesibilitas itu. Mempesona.
Sebuah closing yang bagus banget, Iya. teman-teman sekalian. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa hidup Iya. itu pilihan ya, dan kita hanya bisa memilih hidup yang berkualitas itu apabila memang kita punya kesadaran untuk menjadi orang yang berkualitas gitu. Bu Astri, thank you banget obrolannya. Iya, sama-sama Bu Mudah-mudahan bisa Sukret. menginspirasi kampus-kampus lain untuk Amin, membuat pusat amin. layanan difabel. Iya. Tentu saja dengan kajian inklusinya. Iya. Semoga teman-teman relawan, teman-teman mahasiswa-mahasiswi Amin. difabel, para pengelola dan tim ahli tetap sehat walafiat ya, karena Amin, ini amin ya rabbal semua alamin. pasti membutuhkan kerja keras yang sangat luar Iya. biasa. Thank you. Kita kembali lagi pada kesempatan lain, teman-teman sekalian, sahabat LPPM dimanapun berada, tetap sehat selalu. Nantikan 2M pada edisi yang berikutnya. Salam.